Abang None Jakarta, muda-mudi cantik dan tampan serta berbakat duta pariwisata. Satu-satunya mahasiswi nyentrik Fakultas Ilmu Sosial, pernah menjadi cibiran atas penampilannya, malah membawa dia lebih percaya diri untuk membuktikan kemampuannya. Faradila, nona cantik asal Universitas Negeri Jakarta salah satunya. Dulu keluarga saya adalah tipe keluarga yang sangat memperhatikan penampilan, dan rata-rata di keluarga saya itu dari fisiknya, ciri-ciri fisiknya itu tinggi, langsing, putih, rambut panjang dan lurus. Sementara saya itu bisa dibilang yang sangat berbeda, dan mereka itu sebenarnya apa ya, saya menganggapnya itu suatu bulian ya. Mungkin bagi mereka itu adalah bercandaan, tapi bercanda yang menurut saya itu tidak lucu ya, karena isi dari bercanda mereka itu mereka menghina saya seperti saya dekil, kumal, gendut, keriting, ya seperti itu. Jadi saya awal mula ikut ajang pemilihan Abang None ini, saya merasa saya butuh pengakuan dari orang lain. Saya butuh pengakuan jika saya hebat, saya cantik, saya pintar, saya butuh semua itu. Itu pada awalnya. Tapi semakin kesini ketika saya sudah terjun ke dalam itu semua, saya sudah mendalami dan saya sudah melakukan berbagai macam aktivitasnya, saya menyadari bahwa kegiatan tersebut itu lebih banyak positifnya dan lebih dari sekadar itu. Itu hanya sekadar bonus ya, tetapi saya bisa mendapatkan bagaimana cara saya mencintai diri saya sendiri, bagaimana cara saya melayani orang lain dengan baik, bagaimana saya bisa menambah wawasan saya dan menambah relasi saya di luar sana, seperti itu sih. Mengikuti narasumber, awalnya saya diarahkan menuju rumah salah satu teman sejak SMA. Fitri, itu awal mulanya saya sebenarnya sejak SMA kelas 1 ya, dari awal mula masuk. Ketika itu saya sedang menunggu teman saya sebenarnya di bangku sebelah saya, sudah saya tag nih, sudah saya tempatin untuk teman saya nanti, teman SMP saya kebetulan yang satu SMA, tapi tiba-tiba dia merebut bangku teman saya itu, dan akhirnya saya nggak enak musimnya sebenarnya. Akhirnya ya udahlah, saya biarkan dia duduk di sebelah saya. Lalu sebenarnya saya lihat juga orangnya cukup gegabah ya, jadi ketika setiap mau ke sekolah itu dia selalu buru-buru gitu loh, selalu mepet waktu dia kalau ke sekolah. Jadi dari situ meskipun kita sifatnya agak bertolak belakang, tapi kalau ngomong itu nyambung satu. Dan dia juga bukan tipikal orang yang hedon atau yang mengedepankan gengsi, gaya hidup. Dan saya merasa cocok aja sih sebenarnya temenan sama dia, karena orangnya juga nggak lemes, pintar jaga rahasia, sebenarnya itu sih. Dan mengerti saat saya itu sedang susah, sedang senang, dan selalu ada, nggak pernah yang namanya dia ngilang tiba-tiba, itu nggak pernah. Fitri, mahasiswi Universitas Pajajaran, teman dekat Faradila. Dua sekawan ini sering kali bertemu sekedar untuk main atau mengerjakan tugas bersama. Pendapat saya mengenai penampilan Faradila yang seperti ini tuh sebenarnya kalau saya lihat sih baru mulai sejak dia masuk ke bangku perkuliahan, karena dulu waktu semasa SMA itu dia tidak senyum ini.
Dan menurut saya tentang mengenai penampilan yang nyantik itu ada pro dan kontra sih. Untuk pro-nya mungkin karena emang kita itu kan setiap manusia memiliki hak untuk mengungkapkan jati diri kita seperti apa, untuk berpenampilan seperti apa. Cuma kalau untuk kontra sih menurut saya, untuk saya sendiri sih saya agak malu sih untuk berpenampilan seperti Farada, tidak memiliki kepercayaan diri yang besar seperti dia, karena untuk pergi ke perkuliahan terus juga harus bawa alat makeup, harus bawa catokan untuk mengkerin rambut kayak gitu segala macam untuk keperluan makeup yang seharusnya itu harusnya dilakuin di rumah, dari rumah. Dan kalau Faradila itu kan dia dibawa ke kampus, jadi biar dia tetap bisa penampilannya tuh tetap bisa on gitu. Dan menurut saya itu terlalu ribet sih untuk anak perkuliahan, ditambah lagi kan kesannya itu kayak terlalu berlebihan sih kalau menurut saya penampilan Faradila gitu. Tapi balik lagi itu hak masing-masing individu sih. Hingga saya mengetahui tujuan Faradila hari ini, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di kawasan Medan Merdeka. Rupanya, selain sibuk dengan kegiatan Abang None, Faradila saat ini juga tengah disibukkan dengan skripsi. Terlihat tujuan Faradila ke Perpustakaan Nasional ini untuk mencari referensi. Fakta yang cukup mengejutkan, Faradila ini juga tengah mempersiapkan pernikahannya yang akan dilaksanakan pada Januari mendatang. Pilihan saya untuk menikah muda sebenarnya ada beberapa alasan ya. Yang pertama, sebenarnya saya sudah mempersiapkan pernikahan ini tuh dari jauh-jauh hari. Artinya saya sudah mempersiapkan diri saya, memantaskan diri saya agar saya siap menjadi istri dan ibu di usia yang saat ini, usia saya yang ke 20 tahun ini. Sebenarnya dulu saya memang mempunyai keinginan untuk menikah di usia di bawah 23 tahun. Maka dari itu saya men-setting dari background pendidikan saya, yaitu saya ingin menjadi seorang guru, karena saya beranggapan ketika saya menempuh pendidikan sebagai seorang guru di bidang pendidikan, maka saya juga mempersiapkan diri saya untuk menjadi guru bagi anak-anak saya nanti. Berbeda dengan kebanyakan orang, Faradila menikah di umur yang masih dikatakan cukup muda, serta dirinya yang masih kuliah dan memiliki banyak kesibukan. Sebenarnya kalau untuk membagi waktu itu tergantung skala prioritas. Jadi saya menyusun kegiatan saya itu berdasarkan deadline atau batas dari pengumpulan atau batas dari kegiatan tersebut. Misalnya ketika saya ada tugas, deadline skripsi atau deadline tugas yang lain, terus di hari yang sama saya juga punya kegiatan seperti MC dan segala macam, itu saya lebih ke mengedepankan pendidikan saya dulu, karena biasanya kalau misalnya itu saya sudah membagi jadwalnya itu melalui kalender. Jadi di handphone saya sudah menerapkan pengingat H-1 itu saya sudah harus selesai ini, selesai itu sebelum saya melakukan kegiatan di luar pendidikan saya. Lalu misalnya ketika saya punya dua pekerjaan yang berbarengan di hari yang sama dan di jam yang sama, saya pasti memilih mana yang lebih membutuhkan saya. Jadi ketika ada tawaran untuk job MC yang nilainya penghasilannya jauh lebih besar dibandingkan kegiatan yang lainnya, tapi mereka masih punya option nih di yang job MC saya. Tapi kalau yang lain ini nggak punya option sama sekali, mereka satu-satunya harapan ada di saya. Jadi saya memilih mereka karena yang kedua ini, karena menurut saya rezeki itu bisa dicari ya. Ketika kita menolong orang lain, pasti rezeki itu bakal datang sendiri kok. Itu sih sebenarnya tergantung skala prioritasnya. Dan sisa hari itu berakhir dengan hujan yang membasahi tanah Jakarta, dengan diiringi suara petir yang bergemuruh dan kilat yang menyambar terang.